tapi ini memiliki pengaruh dalam kehidupan kita. Sambil masuk masjid, padahal sudah ada diingatkan, ada pengumuman, ada tulisan, jamaah yang membawa HP mohon nonaktifkan. Yang tak bisa baca, ada gambar, tanda X, supaya diingatkan jangan sambil bawa HP. Kalau terbawa HP tak apa-apa, tapi silent suaranya. Sambil imam pun maju, Allahu Akbar, luruskan, rapatkan saf, jamaah yang bawa HP mohon nonaktifkan. Berarti sudah ada 3 ingatan, tulisan, gambar, sama pengumuman imam. Allahu Akbar, masih bunyi. Masa kita ibadah salat cuma 10 minit, paling lama 15 menit salat wajib. Masa kita tidak bisa jadikan murni lillahi ta'ala, tidak terganggu apapun. Dan ini yang merusakkan ibadah kita. Makanya jamaah sekalian tolong, seandainya pun terlanjur, namanya manusia sudah lupa, gitu sudah salat Allahu Akbar, tiba-tiba bunyi HP-nya, mohon gerakkan tangannya, masukkan ke sakunya, matikan HP-nya. Imam boleh? Boleh. Kenapa boleh? Daripada mendapatkan dosa mengganggu ratusan orang di masjid. Apalagi kalau suara itu lagu India. Parah. Bisa joget orang sambil salat. Cara yang kedua, mudah khatam Al-Quran. Kita salatkan 5 waktu. Ini contoh. Quran seperti Quran Madinah. Yang sudah model cetakan Madinah, ini kayaknya Quran lama. Ada yang model baru ya. Yang seperti Quran cetak ya seperti ini. Sekarang sudah banyak di Indonesia, tapi ini kan dari Madinah. Ini Quran dari Madinah, tapi sekarang sudah banyak. Apa kelebihan Quran Madinah? Selalu dimulai dari ayat dan ditutupi 1 ayat setiap halaman. Dulu kalau Bapak Ibu ingat, halaman kanan ada ayat separuh, sisanya di halaman kiri. Sambungannya. Jadi tidak ada tanda nomornya. Jadi sambungan ayat yang ada di halaman kanan berlanjut ke halaman kiri. Sekarang ulama berusaha menyesuaikan agar ayat setiap halaman mulai 1 ayat dan tutupi juga ayat. Tidak ada sambungan di ayat separuhnya di halaman berikutnya. Makanya sebab itu terlaku atau terlaksana, menjadi mudah kita baca Al-Quran, mudah ingat dan juga mudah menghatam. Salah satu mereka targetkan setiap 1 juz 20 halaman. Kalau kita menghitungkan dari suratul Baqarah sampai habis 1 juz, diperkirakan 20 halaman. 20 halaman saya bisa menyesuaikan jadual. Setiap salat, kan salat kita 5 waktu. Setiap waktu salat baca 4 halaman. 4 kali 5, 20 sudah khatam 1 juz. Kira-kira gimana? Bisa kan? Jadi kalau kita khatam tidak mestinya sekaligus 1 kali. Tidak apa-apa, bagi-bagi. Berkelanjutan sampai selesai. Kira-kira bisa? Setiap waktu salat baca 4 halaman. Tahu nggak 4 halaman? 2 lembar. 2 lembar. 2 kertas. 2. Kira-kira bisa, Bu? InsyaAllah. InsyaAllah apa? Soalnya bahasa Arab kata insyaAllah banyak maknanya, banyak artinya. Ada insyaAllah yang artinya pasti. Ada insyaAllah ketika ditanya gimana? InsyaAllah. Kapan? InsyaAllah. Terus insyaAllah. Saya kasih lebih mudah. Masih mau yang lebih mudah? Ya pasti mau ya. Yang lebih mudah lagi, baca 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Mudah kan? Sebelum salat 1 lembar. 1 kertas. Cuma 1. Sebelum salat 1 kertas. Sebelum salat. Dan 1 kertas habis salat. Dirutinkan, diistiqomahkan
sampai khatam. InsyaAllah satu hari dengan mudah khatam satu juz. 30 hari khatam 30 juz. Kira-kira bisa? Berjuang. InsyaAllah berjuang. Masih lebih mudah lagi? Masih mau ya? Ya Bu, masih lebih mudah lagi mau? Ya, ibu-ibu mau. Cara ini yang terakhir, satu halaman sebelum salat, satu halaman sesudah salat. Itu termasuk cara yang termudah bagi orang yang paling malas. Kalau itu tidak bisa 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat, itu tidak bisa, mohon maaf saya angkat tangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya saya harap mulai hari ini ayo kita semangat baca. InsyaAllah sedikit tapi istiqamah, Allah suka. Tak apa-apa. Kalau bisa lewat 1 bulan kita belum selesai, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Lanjut sampai selesai. Bukan masalah kapan selesai, asal kita rutin. So, Rasulullah SAW bersabda, Allah suka amalan salih walaupun sedikit tetapi istiqamah. Allah tidak minta yang banyak. Asal kita ikhlas, asal kita sungguh-sungguh dan istiqamah. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mencintai Al-Quran, penghafal Al-Quran. Keluarga-keluarga kita menjadi keluarga Al-Quran. Ya Allah, mohon atas izinmu, sebagaimana kami bersama-sama kumpul di masjid ini, berilah kepada kami kemuliaan sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerahkan kepada kami dan negeri kami menjadi negara Al-Quran, bisa menghadirkan 1 juta penghafal Al-Quran yang bacaannya sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram, anugerahkan kepada kami keturunan anak salih salihah, anak dan cucu penghafal Al-Quran, anak dan cucu yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, anak dan cucu yang membanggakan kami dan membahagiakan kami di hadapan-Mu hari kiamat ya Rabbal Alamin. Berikan kepada kami syafaatnya Al-Quran. Tinggikan darajat kami di dalam surga karena berkatnya Al-Quran. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah sekalian, salah satu inti daripada program kami membina anak-anak. Begitu tamat hafal Al-Quran, kami hadiahkan umrah. Apa tujuan dari umrah? Niat kami untuk anak-anak setor hafalan di hadapan imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Buat apa mereka setor? Karena ingin kami mendapat reaksi dan respon dari para imam. Apakah bacaan selama kami bina mereka, apakah bacaan mereka benar atau tidak? Karena tahap atau target kami ada 3 metode atau 5 metode. Metode pertama kita jalankan metode Madinah, mudah hafal Quran. Metode yang pertama membaca, memperbaiki huruf dan bacaan. Yang kedua, menyempurnakan tajwid. Yang ketiga, mengindahkan suara. Walaupun sebelumnya suara kita membuat orang lain sakit kepala. InsyaAllah ada ilmunya, jangan khawatir. Yang keempat, menguatkan hafalan. Karena sering saya mendapat keluhan, saya bisa hafal tapi cepat lupa. Ada enggak jalan keluarnya? InsyaAllah ada ilmunya, bisa mempertahankan hafalannya. Baru masuk tahap inti, tahap yang kelima adalah membaca Al-Quran sesuai bacaan Nabi Muhammad. Di dalam salat maupun di luar salat. Seperti apa Nabi Muhammad membaca? Ada orang bertanya, imam kita bisa baca Quran seperti Nabi Muhammad? Bisa, ada ilmunya, ada ijazahnya, ada sertifikatnya, yang silsilahnya bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap anak yang bisa baca, setiap orang yang bisa baca, anak dewasa, orang tua, anak-anak yang bisa baca Al-Quran sesuai bacaan Nabi Muhammad, kami hadiahkan umrah, setor hafalan di hadapan para imam besar, dan kami bisa menghadiahkan sertifikat yang ada nama beliau di situ, nama beliau, belajar dari guru, guru belajar dari gurunya, guru belajar dari gurunya, seterusnya bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan dalam ilmu Al-Quran sertifikat ijazah dan sanad.
Mudah-mudahan kita bisa menjadi keluarga besar ijazah Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin.